Bapak Ibu memahami. Bukan artinya dosen dan guru pamong penjelasannya kurang jelas, ini hanya saja membantu untuk menjelaskan ulang dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab sedikit saja ya, terkait dengan kegiatan PPL agar tidak, bingung dalam melaksanakannya beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu, yang ini sama ya, yang ini sudah di-share oleh Bapak Ibu dosen dan guru pamong kan, kontrak PPL ini? Iya, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. baik. Saya akan menjelaskan singkat tabel ini ya, ini timeline-nya ya Bapak Ibu. Jadi ini PPL-nya ada 3, PPL 1, PPL 2, PPL 3. PPL 1 itu adalah waktunya Bapak Ibu melaksanakan modul ajar 1 dan PTK siklus 1. Kapan Pak harinya? Itu sudah mulai dari hari kemarin ya. Hari kemarin, hari Selasa ya kalau nggak salah ya, betul ya? Atau hari Rabu, hari Rabu itu hari pertama PPL. Ya, hari Rabu itu hari pertama. Ini jadi hari ke. Jadi PPL 1 hari ke-1 bukan tanggal 1 ya. Hari ke. Ini kemarin hari pertama, hari ini hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, hari 1 sampai hari ke-6 ini adalah waktu Bapak Ibu melaksanakan PPL, kemudian direkam dan diediting. Jadi waktunya ada 6 hari. Pelaksanaan, perekaman, editing, dan upload di YouTube itu waktu 6 hari. Nanti akan direview di hari ke-7 dan hari ke-8. Nah, PPL kedua sama, nanti punya waktu 6 hari untuk melakukan praktik mengajar, direkam, diedit, diupload di YouTube, waktunya 6 hari. Makin cepat direkam semakin baik karena proses editing itu biasanya membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, nanti direview di hari ke-15, hari ke-16. Nah, Bapak Ibu untuk proses perekaman tolong minta bantu dengan orang lain yang sudah biasa merekam. Jangan anak-anak, sekali lagi saya sampaikan. Nanti kepala Bapak Ibu hilang, gurunya nggak punya kepala. Nggak lucu nanti. PPL gurunya nggak ada kepala, kan nggak lucu. Nah, jadi mohon dibantu minta orang yang lebih dewasa yang sudah biasa merekam. Kemudian Bapak Ibu untuk editing, boleh editing sendiri, boleh juga editing dibantu oleh orang lain. Jadi tidak ada paksaan dari LPTK harus edit sendiri, nggak ada. Jadi boleh dibantu dengan orang lain yang sudah terbiasa melakukan editing. Video yang dibagikan di grup, video PPL 1 itu salah satu contoh video yang baik menurut LPTK. Mengapa? Karena di bagian awal ada bagian perkenalan. Tidak tiba-tiba langsung masuk ke video pembelajaran, mengenalkan diri dulu, nama siapa, mapelnya apa, asal prodi atau LPTK-nya dari mana, mau mengajar di mapel apa, kelas berapa, materinya apa. Nah, itu bagus. Kemudian masuk ke kelas, ada ice breaking dan lain sebagainya. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan juga dalam video itu adalah di setiap kegiatan di bawahnya ada teks penjelas. Misalnya siswa sedang apa, guru sedang melakukan apa. Misalnya guru sedang menjelaskan tujuan pembelajaran. Ada teks penjelas di bawah. Nah, contoh video itu harus lihatnya seperti itu ya. Bukan lihat gurunya saja, Pak. Jadi jadi jangan lihat ibunya saja. Nah, tapi lihat juga kualitas videonya. Nah, dari video yang disajikan itu juga kan suara gurunya lantang. Terkadang beberapa video yang kita nilai suara guru itu kecil sekali. Nah, ini juga tidak baik untuk video PPL. Suara gurunya lantang, terdengar dengan jelas sampai ke akhirnya. Nah, ini PPL 1, PPL 2 khusus untuk menerapkan modul ajar 1 dan 2 yang sudah Bapak Ibu buat. Modul ajar 1, modul ajar 2 yang dikembangkan di tahap pengembangan perangkat pembelajaran kemarin. Jika ada masukan dari Bapak Ibu dosen field teaching, komprehensif terkait dengan modul ajar, silakan diperbaiki. Modul ajar itu bukan harga mati. Boleh dilakukan improvisasi, baik itu medianya, metode, dan lain sebagainya. Jika memang kemarin dapat masukan dan arahan dari Bapak Ibu dosen, guru pamong di bagian komple dan field teaching. Nah, Bapak Ibu yang harus diperhatikan dan mohon diperhatikan dengan sangat ini, bahwa P5 PPRA, modul P5 PPRA itu penerapannya bukan waktu PPL ketiga saja. Ini kan PPL ketiga nih, hitam ini. Tapi P5 PPRA itu sudah mulai diintegrasikan, sudah mulai diterapkan waktu PPL 1, PPL 2. Jadi ada waktu 22 hari. Ini rentang kuning ini Bapak Ibu lihat. Rentang kuning ini tolong Bapak Ibu lihat. Saya
tandain merah ya. Nih, rentang kuning nih, PPL 3 nih. Dari hari pertama PPL sampai hari 22. Ini rentang pelaksanaan P5 PPRA. Jadi Bapak Ibu seharusnya sekarang ini sudah ada tema dan sudah harus tahu apa yang mau dilakukan proyeknya. Karena idealnya proyek itu kan waktunya panjang ya Bapak Ibu. Ini saya 22 hari itu tidak ideal waktunya. Harusnya lebih lama, bisa 2 bulan setengah untuk satu proyek kan begitu. Ini hanya untuk uji coba, untuk pengalaman jadi 22 hari. Jadi P5 PPRA itu harus mulai dilaksanakan. Mulai dari tahap pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. Itu sudah mulai harus dilaksanakan dari awal. Nanti kita lihat contoh video P5 PPRA-nya dan nanti insya Allah juga dibagikan. Ya, catatan ya, pastikan setiap mahasiswa memiliki desain P5 PPRA. Dosen dan guru pamong mendampingi selama proses P5 PPRA dan P5 PPRA itu harus direkam. Jadi implementasi P5 PPRA itu sama seperti video modul ajar 1 dan modul ajar 2 harus direkam. Apa yang direkam? Tahapan-tahapan P5 PPRA-nya, mulai dari pengenalan, kontekstualisasi, aksi, kemudian disambung dengan refleksi. Durasinya berapa? Ya tetap 15 sampai 25 menit. Baik, selanjutnya cepat saja ya Bapak Ibu. Nih, ini hari pertama sebenarnya guru pamong dan dosen menjelaskan seperti apa yang saya sampaikan sekarang. Nah, hari kedua sampai hari keempat Bapak Ibu melaksanakan modul ajar itu, direkam, diedit, diupload di YouTube. Ada waktunya 2 sampai 4. Nah, Bapak Ibu menurut saya proses perekaman itu jangan lama-lama, jangan di hari keempat. Jadi kalau bisa di hari kedua atau di hari ketiga sudah direkam. Biar kita punya banyak waktu untuk melaksanakan editing. Nah Bapak Ibu, sekalian kita merekam, sekalian kita melaksanakan modul ajar 1, sekalian juga kita melaksanakan proposal PTK yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi untuk modul 1 itu untuk PTK Siklus 1, modul 2, penerapan modul 2 itu untuk PTK Siklus. Nah, di hari ke-5 ke-6 harus sudah selesai editnya dan harus sudah di-upload di YouTube dengan setelan publish. Jadi harus bisa dilihat oleh dosen dan guru pamong untuk diberikan masukan terkait dengan video yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu, di hari ke-7, di hari ke-8, 7 dan 8, ini baru video yang Bapak Ibu buat itu di-review, diberikan masukan terkait dengan teknik mengajar, terkait dengan materinya, terkait dengan cara perekamannya, dan lain sebagainya. Itu diberikan waktu 2 hari untuk di-review. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, untuk di kegiatan video itu yang harus ada tuh ada persepsi. Bapak Ibu sudah dibagi belum itu formulir penilaian video praktik pengajaran? Sudah dibagi belum di grup WhatsApp-nya? Nah kalau belum nanti coba kita bagikan. Coba dilihat nanti untuk video itu Bapak Ibu harus senyum, harus ramah, harus menampilkan muka yang bugar ya, muka yang bersahabat, nggak boleh judes-judes, jutek-jutek, cemberut-cemberut di videonya ya, nggak boleh bawa bambu panjang atau mistar panjang, nggak zamannya lagi, harus ramah. Dilihat itu ada poin-poinnya. Kalau digigit tawon Pak, gimana Pak? Gimana? Gimana Pak Mansur? Gigit tawon Pak, misalkan Pak. Gigit tawon lain cerita tuh tawon, Pak. Itu lain cerita tuh Pak Mansur. Kalau digigit tawon lain cerita. Ini kalau tidak digigit tawon tidak ada apa-apa. Itu ada penilaiannya ya. Termasuk juga pakaian Bapak Ibu ya, harus serasi pakaiannya. Boleh pakaiannya bebas ya. Tidak harus putih hitam, yang penting mengikuti hari apa Bapak Ibu melakukan perekaman video. Nah, itu jadi alurnya ya Bapak Ibu. Hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6 inilah waktu pelaksanaan PPL, perekaman, editing dan upload. 7, 8 itu sudah siap direview. Nah, yang paling penting ingin saya sampaikan sore hari ini adalah tentang P5 PPRA-nya. Mungkin PPL 1, PPL 2 sudah disampaikan oleh dosen dan guru. Nah, P5 PPRA-nya yang mungkin
belum begitu tersampaikan dengan baik. Izin ya. Yang mau ditanya ditahan dulu. Saya akan menampilkan P5 PPRA ya. Ini salah satu rekomendasi video yang cukup baik ya Bapak Ibu. Nah, ini saya share dulu. Muncul Bapak Ibu? Banyuwangi adalah tempat di mana saya dilahirkan. Perkenalkan, nama saya Ina Febrianti. Disinilah tempat saya mengajar dan belajar bersama dengan anak-anak hebat generasi penerus bangsa. Selamat datang di SDN 3 Kebonrejo. SDN 3 Kebonrejo terletak di Desa Kebonrejo, Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Sekolah kami terletak di daerah yang memiliki tanah cukup subur, dibuktikan dengan mayoritas penduduk di daerah kami bermata pencaharian sebagai petani. Banyak ragam tanaman yang ditanam di sekitar daerah kami, antaranya. Oke, Bapak Ibu, ini pengantarnya. Nah, ini nanti dia namanya ada proyek P5 PPRA-nya, tema kearifan lokal tentang kebun terongku sumber ilmuku. Ini kan dibuat ya di sekolahnya. Ini silakan Bapak Ibu bisa dicontoh seperti ini. Bapak Ibu, P5 PPRA itu memang seharusnya dilaksanakan dengan penanggung jawab yang ada di sekolah. Jadi tidak boleh sendiri-sendiri ya sebenarnya. Tapi kan untuk uji coba dan untuk praktek ya Bapak Ibu bisa laksanakannya secara mandiri. Nah, ini ada strukturnya kalau memang P5 PPRA ya sesungguhnya. Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan mereka biasanya melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu. Kayak dengan proyek apa yang akan dibuat. Nah, ini kan nanti dibuat simulasi ya, contoh saja. Videonya ini durasinya ya 20 menitan, 19 menit. Ini bagus untuk ditiru dan dicontoh ya. Bagian-bagiannya ya. Nah, ini ada musyawarah kecil-kecilan untuk melaksanakan proyek P5 PPRA. Nah, kemudian setelah itu ditetapkan kebun terongku sumber ilmuku, maka langsung ke tahap asesmen awal dan langsung masuk ke ini Bapak Ibu ya, ke tahap pengenalan ya. Ada pilihan yang akan dilaksanakan. Ini ada tahap. Jadi sebelum nanam terong tentu harus ada tahap pengenalan dulu. Manfaat terong, apa saja jenis terong. Kemudian tahap kedua itu masuk ke sampah dulu kan. Nah, misalnya kalau sampah ya sampah, jenis-jenis sampah. Nah, itu ya. Jadi ini tahap ketiganya. Aktualisasi, guru mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Untuk nanam terong butuh alat dan bahan apa saja. Ini tahap kontekstualisasi. Butuh cangkul Bu, butuh arit. Ini dijelaskan di kelas. Nanti tonton lagi ya secara mandiri ya Bapak Ibu. Saya kirim linknya, mohon ditonton lagi biar dilihat P5 PPRA itu seperti apa. Nah, dari video ini saya rasa nanti Bapak Ibu dapat gambaran apa itu P5 PPRA. Selanjutnya ya. Nah, ini mulai tahap aksi ini Bapak Ibu. Ada bawa bunting, ada bawa cangkul. Mulai ini Bapak Ibu. Nah, divideokan semua dari tahap perencanaan, tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi. Ini divideokan. Jadi lihat lagi ya. Ini ada masa tahap pemeliharaan. Ini ice breaking sebelum ke kebun. Ini mereka meliharanya Bapak Ibu. Ada tahap pemupukan. Bukan hanya merawat dan ini ya. Nah, ini tahap penjualan, pemanenan dan penjualan. Nah, ini penting Bapak Ibu. P5 PPRA itu tidak berfokus. Coba kita matikan dulu suaranya. Agak mengganggu sedikit. Nah, P5 PPRA itu tidak berfokus kepada produknya saja. Jadi bukan terongnya, hasil akhirnya itu bukan. Tapi prosesnya itu yang penting Bapak Ibu ya.
mulai dari mengenalkan, merencanakan, kontekstualisasikan, anak-anak terlibat ya dari tahap perencanaan awal ya, kemudian tahap penanaman, perawatan, bukan hasil akhirnya. Yang penting itu adalah prosesnya itu. Termasuk dalam proses tumbuh kembangnya terong ini jadi bahan pelajaran untuk siswa-siswi. Jadi diamati, nih kita lihat ya. Ada proses pengamatan, Bapak Ibu, dicatat. Individu sebagai lapor. Nah, ini dicatat prosesnya. Kemudian nanti dikumpulkan dalam bentuk laporan. Yaitu meliputi jumlah daun, tinggi batang, bunga, serta buah. Berapa hari dari usia tanam terong mulai berbuah, berapa hari sudah muncul bunga. Jadi proses itu Bapak Ibu, pentingnya itu di situ. Jadi bukan sekadar produk akhirnya. Kan kira-kira seperti itu. Nah, nanti dalam proses 22 hari yang akan kita jalani ini kita harus lihat di sini Bapak Ibu kira-kira tahapannya. Jadi mulai dari tahap perencanaan, kemudian tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi, tahap aksi, tahap refleksi, ini sampai tahap melampirkan hasil. Nah, mereka menceritakan bagaimana cara menanam terong. Kami bersihkan rumput terlebih dahulu. Jadi ada prosesnya semua. Jadi enggak sampai panen kemudian kelar, finish enggak. Tapi mereka diminta untuk buat laporan, menyampaikan pengalamannya, bagaimana mereka melakukan itu dengan baik kan. Nah itu Bapak Ibu ya. Nanti ini saya bagikan, Bapak Ibu bisa amati video P5 PPRA ini. Nah, tapi pesan saya begini, P5 PPRA ini tidak bisa instan, sehari 2 hari jadi nggak bisa. Karena tahapannya kan cukup banyak, mulai dari tahap pengenalan, perencanaan, kontekstualisasi, aksi. Jadi harus Bapak Ibu mulai rekam. Misalnya Bapak Ibu ada momen dengan teman-teman di kantor, ya kan? Ada kumpul 4 orang, 5 orang, direkam pura-pura lagi tahap merencanakan proyek P5 PPRA. Nanti Bapak Ibu di kelas misalnya, saya kemarin kelas saya tuh ada proyek buat toge kecambah, ada proyek buat makanan tradisional, onde-onde. Nah, dikenalkan dulu apa manfaat toge, bagaimana cara menanamnya, alat dan bahan apa saja. Kalau mau buat makanan tradisional, apa saja alat dan bahan, bagaimana cara membuatnya. Nah, itu didokumentasikan setiap fasenya itu. Jadi potongan-potongan video, seperti yang video tadi, P5 PPRA. Jadi bukan sehari jadi dia. Jadi potongan-potongan. Nah, kemudian nanti kalau misalnya anak-anak tahun kemarin itu kebanyakan nanam kangkung. Waktu pembersihan lahan divideokan, nanti semai bibit divideokan, perawatan divideokan. Ya meskipun nanti 22 hari itu belum tentu tumbuh kangkungnya kan, masih ada yang 5 cm, 10 cm. Saya bilang gimana Pak nanti untuk tahap pemanenan? Ya udah tinggal beli kangkung aja di pasar, dicolok, dipanen lagi, colok, siram air, langsung dipanen ulang. Itu saja saya bilang, nggak usah repot-repot, karena mungkin nggak semua kangkung bisa dipanen 22 hari kan. Nah kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan dari awal, jangan nanti udah sampai ke P5 ke jadwalnya P5 PPRA di RPP 3 atau di PPL 3 sampai kok kemarin nggak disampaikan bahwa P5 itu harus dicicil dari awal. Nah, ini saya nggak mau dengar yang kayak gitu kan. Ini sudah kita sampaikan nih bahwa sesuai dengan timeline tadi P5 PPRA itu harus dicicil dari awal. Jadi jangan nunggu akhir. Kalau nunggu akhir nggak nuntut waktunya. Jadi harus dicicil dari awal dan harus sudah duduk masalah masalah tema P5 PPRA. Nah, maka kuningnya P5 PPRA PPL 3 itu dari awal. Dari hari pertama sampai ke hari 22. Begitu ya Bapak Ibu terkait dengan P5 PPRA. Mungkin ini belum tersampaikan dengan baik ya. Jadi saya ulangi lagi. Videonya nanti akan saya kirim. Jadi sembari mengerjakan PPL 1, PPL 2, sembarilah Bapak Ibu merekod ya, pelaksanaan proyek P5 PPRA. Begitu Bapak Ibu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Mungkin ada yang mau dialog, diskusi, tanya jawab ya terkait dengan PPL ini. Silakan ditanyakan Bapak Ibu. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Mumpung masih ketemu dengan saya. Silakan ditanyakan.
Pak Sekjen masih ada bersama kita? Oke, mungkin Pak En lagi ke belakang. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mungkin mau ditanyakan terkait dengan PPL? Baik modul ajar 1, modul ajar 2, ataupun modul ajar 3 terkait dengan proyek P5 PPRA. Bu Sri Dwi Astuti, monggo silakan Bu. Dibuka Bu suaranya Bu. Halo Bu Sri, suaranya belum ada Bu. Dibuka Bu, di unmute dulu, di unmute di laptop atau HP-nya. Dibuka. Nggak bisa ya? Harus ini ya? Coba saya buka ya. Ask to unmute. Bisa? Nah, Sudah bisa, Pak. oke. Gimana Bu? Izin, Pak. Ya, Ya. tadi kami dapat kiriman dari wali kelas itu tentang jurnal mengajar dalam pelaksanaan praktek mengajar PPL ke-1, ke-2, dan ke-3, Pak. Iya, betul. Di situ isinya itu ada lembar kerja 3.1, ada isinya tentang kendala yang terjadi dalam pembelajaran, kemudian Ya. ada ketidaksesuaian antara rencana RPP dengan pelaksanaan pembelajaran, kemudian kasus atau masalah yang muncul dalam pembelajaran. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Ya, itu jurnal itu Bu mengevaluasi proses pembelajaran atau proses praktik Ibu melaksanakan modul ajar. Nah, jadi kan ada beberapa pertanyaan. Contoh, pertanyaan pertama apa tuh Bu Sri Dewi? Bu Sri Dwi. Kendala yang terjadi dalam pembelajaran. Nah, kan waktu penerapan modul ajar 1 yang Ibu sudah rencanakan, ada kendala tidak? Kendala tuh banyak Bu, dari sarana prasarana, dari aspek siswa, dari aspek cuaca alam misalnya kan begitu. Dalam proses pelaksanaan lagi hujan lebat misalnya, sehingga suara Ibu tidak terdengar dengan baik. Atau misalnya kendala lagi dalam proses perekaman lagi ngajar, tiba-tiba ada siswa yang pingsan, sehingga konsentrasi siswa yang lain bubar. Nah, kendala itu kan yang tahu kan Bapak Ibu dalam proses mengajar, menerapkan modul ajar 1 itu. Kalau nggak ada kendala ya tidak usah ditulis. Tapi kalau ada kendala misalnya sudah direncanakan menggunakan proyektor, tiba-tiba listrik mati, misalnya, itu kan kendala tuh. Nah, itu diceritakan saja sebagai bentuk hasil refleksi dari proses pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua apa Bu? Pertanyaan itu. Ketidaksesuaian antara RPP dengan pelaksanaan pembelajaran. Nah, mungkin Ibu sudah merencanakan di RPP itu seperti apa, tiba-tiba di pelaksanaannya ada yang berubah. Itu diceritakan ketidaksesuaian itu. Misal Ibu sudah merencanakan, misalnya siswanya dibagi menjadi 4 kelompok, tiba-tiba hanya ada 3 kelompok kira-kira karena sebagian tidak hadir. Itu kan berarti berubah Bu, tidak sesuai dengan rencana. Nah, itu diceritakan, saya seharusnya merencanakan membagi siswa menjadi 4 kelompok. Karena hari hujan misalnya banyak siswa tidak hadir, jadi hanya bisa dibagi menjadi 3 kelompok. Nah, itu diceritakan apa yang direncanakan misalnya tidak terjadi, nah itu diceritakan. Nah, terakhir apa tuh Bu Sri? Kasus atau masalah yang muncul dalam pembelajaran. Nah, ya, tadi Bu, misalnya ada kasus-kasus tertentu ya dalam proses pembelajaran, tiba-tiba ada siswa yang sakit, tiba-tiba ada siswa yang pingsan, atau mungkin dalam kasus pembelajaran misalnya tiba-tiba ada hal yang tidak direncanakan. Nah, itu diceritakan Bu dalam jurnal. Namanya saya jurnal kan, cerita tentang proses pelaksanaan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi itu sebenarnya bahan refleksi saja agar nanti di siklus kedua atau di modul ajar kedua bisa tampilnya lebih baik gitu kan, karena kita sudah mengevaluasi diri secara mandiri. Kira-kira seperti itu. Oh iya Pak, kalau seandainya misalkan nih kendala yang terjadi dalam pembelajaran itu tidak ada, kemudian ketidaksesuaian antara RPP, misalkan RPP-nya juga sudah sesuai, kemudian masalah-masalah yang muncul pun juga tidak ada, apakah jurnal ini boleh kita kosongkan Pak? Ya, kalau memang tidak ada, ya gimana? Nggak bisa dibuat-buat Bu.
Kalau memang tidak ada berjalan sesuai dengan rencana, mohon ceritakannya. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tidak ada kendala yang ditemui. Nggak usah dikosongin juga kan, bingung nanti dosennya. Ini mahasiswanya nggak ngerti ya bagaimana kan? Kalau kita isi kan berarti kita paham, hanya saja memang tidak ada kendala kan begitu. Jadi kita isi alhamdulillah praktik pembelajaran terlaksana dengan baik, tidak ada perbedaan antara modul ajar yang dibuat dengan praktik pelaksanaan, tidak ada kendala, bla bla bla, diceritakan tetap narasi kan. Sehingga dosennya tahu. Kalau kita kosongkan, ini Bu Sri ini apa kosong? Ada paham Bu Sri ini berarti. Gitu. Jadi tetap ada narasi tapi menjelaskan bahwa tidak terjadi apa-apa, Pak. Memang betul tidak terjadi apa-apa. Kira-kira seperti itu ya, Bu Sri Iya ya. Pak, terima kasih Pak atas pencerahannya Pak. Siap. Monggo yang lain yang masih on. Saya juga tidak memaksa karena dari jam 2 udah stay tune di Zoom. Bu Rumise mau nanya ya? Enggak. Mau nanya atau enggak? Tadi ngangkat tangan enggak? Mau nanya atau enggak? Saya buka nih kalau mau nanya. Nah, tuh, Bu. Silakan, Bu. Kalau mau nanya di unmute, dibuka. P5 PPRA aman Bapak Ibu? Bisa dipahami? Itu Pak, mau nanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai ini Pak P5 Pak, kan kita untuk PPL 1 tuh kan Pak, pelaksanaannya tuh apakah dengan P5 juga gitu Pak? Katanya tadi kan P5 katanya sudah mulai diguyur dari sekarang gitu Pak. Ya, oke saya jelaskan ya. Pelaksanaan modul ajar 1 terpisah Bu. Ibu ngerekam modul ajar 1, rekamlah fokus modul ajar 1. Tapi gitu. maksud saya di rentang waktu modul ajar 1 kita sudah bisa sekalian record untuk bahan gitu. P5 PPRA-nya. Iya, gitu. Betul, Pak. Jadi kalau untuk pelaksanaan terpisah, modul ajar 1 biarlah rekaman Ibu modul ajar 1 memang dari awal sampai akhir, nggak usah diotak-atik, nggak usah diganggu kan, nggak usah dicampurin gitu, Pak, ya. Nah, misalnya Ibu Rabu ngerekam modul ajar 1. Nah, mungkin Kamisnya Ibu sudah bisa ngumpulin guru-guru untuk rekam dikit, pura-pura rapat untuk persiapan P5. Mungkin ngumpulin siswanya pakai proyektor juga, atau di hari yang sama sudah Ibu rekam modul ajar 1. Karena proyektor sudah terpasang di kelas kan, sayang kalau mau dicabut-cabut, langsung aja Bu kenal ini tahap masuk ke tahap pengenalan. Misalnya Ibu apa, tentang apa proyeknya Bu? Tentang itu Pak, pengolahan sampah Pak menjadi barang yang bermanfaat. Oke, Ibu bisa mulai dari mengenalkan sampah, bahaya sampah, berapa tahun sampah plastik bisa terurai. Oleh karena itu kita harus mengurangi sampah, dan sampah ini bisa dibuat berbagai macam kreativitas. Kan kayak gitu kan tahap pengenalannya kan. Nah, misalnya sampah plastik ini bisa jadi tas, sampah ini bisa jadi ini, nah bla bla bla. Itu kan pakai proyektor Bu biar menarik kan Bu. Nah, sekalian mungkin kalau Ibu belum capek, siswa belum capek karena proyektor sudah terpasang di kelas, mungkin dicuplik saja Bu, kayak kisaran 5 menit saja, cuplikan kan. Nah, biar nanti Ibu tidak usah lagi tahap pengenalan, sudah masuk ke tahap kontekstualisasi. Misalnya siswa mengumpulkan botol bekas, plastik bekas, kan gitu Bu. Nanti jadi nyicil-nyicil maksud saya, nyicil-nyicil videonya, ya nggak usah dikolaborasiin dengan nggak usah dibuat video terpisah. Lain video gitu Pak ya. Ya dia kan itu tadi Bu, Bapak Ibu nanti saya harap gitu ya. Betul-betul saya harap nonton lagi tuh video P5 PPRA-nya yang akan saya bagikan. Cuman durasi 20 menit. Dihayati, dilihat betul-betul. Nah, itu kan orang itu kan tahap-tahap kan. Berapa hari tahap pengenalan, tahap kontekstualisasi. Ya itu kan direkam setiap kali itu, direkam. Potong-potongan saja 5 menit, 10 menit, potong 5 menit kan gitu. Nah, nanti baru masuk saya di tahap PPL 3 itu kita tinggal editing Bu, enggak pusing-pusing lagi. Oke, kalau tidak disampaikan dari awal ini nanti bingung Pak, masa cuma 6 hari untuk P5. Nah kita pula yang disalah Bu, padahal kan sudah dibilang harus dicicil dari waktu pelaksanaan PPL 1 gitu kan. Itu ya Bu Rumise ya. Oh iya siap Pak, terima kasih Bu, Pak. Siap Atur nuwun, terima kasih. Terima kasih Pak. Sama-sama. Cukup Bapak Ibu, yang lain silakan.
Kalau ada Pak Teddy, Pak Rokib, atau Pak Atit. Ini biasanya dia ada Atitnya nih kalau Pak Rokib. Ada yang mau nanya Pak? Monggo Pak, angkat tangan Pak. Nanti saya buka Pak ininya. Kalau nggak ada berarti sudah paham ya. Cukup Bapak Ibu? Cukup? Ada yang angkat tangan? Tak ada? Oh ini Bu Dede, maaf Bu Dede. Oh nggak raise hand tapi ngangkat tangan. Boleh saya buka suaranya Bu Dede. Monggo monggo. Bu Dede suaranya terputus, mohon maaf. Bu Yulisna juga mau nanya Bu Dede. Mana Bu Dede? Nah, monggo Bu. Diulangi Bu. Wah, kalau pakai itu, pakai peralatan tempur, wah, mantap itu. Ayo Bu Dede, monggo. Mangga, silakan. Bu Dede? Tak ada suaranya Bu Dede. Dibuka lagi ya, saya buka lagi. Astagfirullah. Tinggal lihat saja Bu Dede. Oke, Bu Dede, mohon izin nanti dilanjutkan. Kita ke Bu Yulisna dulu. Coba Bu Dede perbaiki speakernya dulu ya. Nah, Bu Yulisna tinggal pencet oke. Ada nggak oke di layar handphone nanti? Nah, oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, kami ingin bertanya mengenai P5 tadi. Ya, dimaafkan Bu Yulisna. Mari berkebun. Mari berkebun. Kebun apa Bu? Ubi singkong. Ubi kayu, singkong. Ya. Jadi prosesnya tuh Pak, dari pengambilan batangnya dipotong itu semuanya diambil Pak. Di videokan. Ibu nonton lagi kan video nanti, video yang saya kirim nih YouTube, mulai dari tahap pengenalan, motong batang, nanam batang ubi, di video kan? Iya. Nah, nanti panennya Bu, jangan di kebun itu, di kebun sebelah yang sudah ada ubinya. Kalau itu belum tumbuh 22 hari, belum bakar dia Bu. Nah, manennya di kebun tetangga yang sudah ada ubi, numpang manen. Iya Pak. Jadi yang sudah dipanen itu kita proses lagi gitu Pak. Kalau temanya mari berkebun, enggak usah, jadilah sampai situ baik. Kecuali Bu temanya mengubah ubi menjadi makanan tradisional, getuk misalnya. Itu lain cerita tuh, berarti ubinya yang diproses, diolah jadi makanan. Kalau Ibu cukup sampai tahap itu baik Bu, tahap panen. Sama kayak terong tadi kan Bu, enggak usah diolah Bu. Oke Pak, terima kasih. Iya Bu Yulisna, kaget kalau sudah panen kabari ya. Lumayan tuh ubi kayunya. Semangat Bu Yulisna ya. Jadi nanti ada siswa pura-pura mencatat tuh apa tinggi ubi, mengukur batang ubi ya kan, dari hari ke hari apa panennya. Ya ini simulasi saja Bapak Ibu biar kita tuh paham. Kalau nak nunggu ubinya dipanen lama setengah tahun baru panen. Ya. Ya lah berganti kelas lah, tamat anak-anaknya kalau kelas 6 Bu. Ya Bu Yulisna. Bu Dede gimana, bisa nggak? Nah coba Bu Dede dipencet yes. Sudah saya astumut. Coba. Nah monggo Bu Dede. Seputar PTK di modul 1 dan modul 2. Itu untuk judul PTK-nya tetap kita pakai yang di modul 1 atau gimana Pak di modul 2-nya? Kalau saya lihat tadi di siklus 1, modul 1 kan siklus 1. Di modul 2-nya siklus 2. Itu judul PTK kita sama dengan di modul 1 atau gimana, Pak? Sebenarnya begini, ini kalau mau ngomong yang sebenarnya, Bu ya.
Sebenarnya modul ajar itu harus senada dengan proposal PTK yang kita buat. Tapi kan kita memahami juga, Bu, proposal PTK Ibu tuh Ibu buat dalam jangka waktu sehari. Iya. Sama kayak bangun candi Prambanan. Manalah telap. Mahasiswa S1 tuh buat proposal PTK bolak-balik. Belum tentu di ACC dosennya kan? Iya. Kita semalam jadi, Bu. Maka saya tuh ndak do ngotot ini PTK-nya harus sama. Mana lu barang semalam. Nah, jadi Bu, yang penting Ibu ada proses dokumentasi, ngambil data PTK, pura-pura bagikan kertas kayak angket, kalau mau penilaian pakai angket. Sebaiknya memang modul ajar 1 itu pelaksanaan siklus 1, modul ajar 2 pelaksanaan siklus 2. Tapi sekali lagi Bu, saya tidak akan maksakan Bu, karena tahu proposal PTK Ibu itu belum tentu senada dengan modul ajar yang dibuat, betul kan? Iya. Kalau mau disesuaikan, mati Bu. Pusing malah kita mikirin Ibu. Tapi Ibu foto saja Bu, kayak Ibu pura-pura aja ngambil data. Nanti data PTK siklus 1 Ibu lado kan. Tabim salah bim abrakadabra tiba-tiba ada, terserah Bu. Nggak ada masalah. Yang penting ditanya dosennya, ada Bu data siklus 1-nya? Ada nih Pak. Nah ini lado ya Pak, gitu. Ngeguyon-guyon maklum ya Pak, ini ladonya Pak, gitu. Saya juga udah nyampaikan ke dosen-dosen dan guru kamu. Gimana kita mau memaksakan? Tuntutan PPDG itu luar biasa. Iya. Sekalian modul ajar 1, sekalian PTK, sekalian P5 PPRA, sekalian kalau dibuatnya Bu, kita yang pusing. Nah, jadi Bu, ini aja Bu, di padek-padek Bu Dede tiba-tiba jadi benda tuh ya sudah. Intinya kaget di laporan akhir ada laporan PTK Bu Dede kan? Entah dari mana datangnya, dari langit atau keluar dari bumi, terserah. Dari gua. Boleh Bu, nak turun dari atas, bawah, kiri, kanan, boleh. Tanya ada laporan PTK, do Pak, inilah Pak, adonya Pak, minta tolong, ngomong kayak gitu Pak. Lemah lah dosen tuh kalau ibu-ibu lah merengek kan. Tolonglah Pak, gitu. Ya. Gitu ya Bu ya? Iya Pak, terima kasih Pak. Bu Maisaro, mau nanya Bu Maisaro? Ya, ada yang nanya, buat tinggal pencet. Bu Esna tadi nanya, kata Bu Esna, saya koyo P5-nya padi, woi mantap. Padi, nanam padi Bu Esna. Salut aku. Ya enggak apa-apa Bu Esna, enggak masalah. Kan padi sekarang udah 3 bulan, 4 bulan sudah bisa dipanen, enggak masalah Bu Esna. Tinggal sawah siapa itu yang numpang panen, itu juga yang harus dipikirkan Bu Esna. Karena proyek P5 itu kalau bisa sampai tahap pemanenan kan gitu. Kalau memang padi itu bisa, monggo. Tapi kalau yang sulit ganti yang mudah-mudah baik Bu Esna. Kangkung, bayam itu sebulan, 2 bulan kan. Kalau ada di sekitar itu bisa. Bu Maisaro silakan. Terakhir ya mungkin Bu Maisaro nih. Oh ya, makasih ya Pak. Silakan. Setelah P5 Pak ya, kebetulan kami ngambil temanya kearifan lokal, yaitu membuat kipas dari bambu. Mantap. Nah, jadi untuk proses sebenarnya kalau dari awal sih ngeri sih, bahan-bahan yang digunakan kan dari pisau gitu kan Pak. Ada soal gitu. Nah, jadi untuk pemotongan bambu itu kan kami nggak menyerahkan sama anak, akan pada orang tua untuk menebang gitu Pak. Jadi apakah video apa sekedar gambar anak untuk menebang untuk di dalam video kami Pak? Ya, jadi kalau yang berbahaya itu nggak apa-apa, karena ini berbahaya jadi dibantu oleh guru, dijelaskan aja Bu, nggak masalah. Oh ya, oke. Karena proses ini berbahaya menggunakan senjata tajam, jadi proses penebangan bambu, pembelahan bambu ini dibantu oleh orang dewasa atau oleh guru ataupun oleh orang tua masing-masing. Tak masalah Bu. Nah nanti merangkai bambunya itu kan mungkin siswa baru merangkai bambunya kan, menyatukannya jadi kipas. Nah itu yang siswa, jangan pula orang tua itu kan. Kayak gitu. Tapi kalau yang berbahaya boleh dibantu Bu, tidak harus siswanya ya Bu Maisara ya. Oke, ini terakhir Bu Rumaina. Kreatif nih, ada yang buat kipas pakai bambu. Nah, keren nih nanti. P5. Terakhir Bu Rumaina, tinggal diklik yes atau oke. Sudah saya buka. Oke, Bu Rumaina. Ya Pak, mau nanya Pak. Ya. Ini Pak, saya tadi kan sudah sudah rekam video MA1-nya Pak ya. Iya, siap. Iya Pak. Jadi yang saya tanyakan Pak, boleh
keduanya Pak. Soalnya Oke, di apa itu besok ada kesibukan Pak, itu maksudnya. Oke, saya jawab ya. Ya Bu, ya Pak. Boleh Bu. Yang mana waktu Ibu sempat, tapi materinya harus tetap sesuai dengan modul ajar. Kalau Iya, modul ajar keduanya tentang misalnya apa Bu, tentang perubahan wujud benda, ya sudah ikuti baik. Tapi ngerekamnya besok dah hal Bu. iya. Ibu tidak ada izin dengan saya pun, tidak tahu saya Bu. Iya Kak. Tidak masalah Bu, tidak harus sesuai tanggal. Tapi kan itu biasanya kan begini Bu, mengapa modul video 1 dulu dibuat, biar nanti ketika ada masukan di review, nah kita bisa perbaiki di video yang kedua. Kan harapannya kan kayak gitu kan. Misalnya di video yang pertama, Ibu ngapo ini cara ngambil video kayak gini, bla 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 gitu. Nah nanti diperbaiki ya di video yang kedua. Nah kan kayak gitu, memang eloknya seperti itu. Tapi kalau ada halangan, ada urusan, ada jadwal kegiatan di minggu video kedua itu, ya nggak apa-apa, rekan bahannya di minggu pertama di waktu PPL 1. Tapi nanti editingnya setelah dapat masukan. Kan yang edit kan dibantu orang kan. Misalnya Ibu ini editingnya harus nambahkan logo UIN, bla 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 gitu. Nah Ibu di video kedua kan sudah tidak mengulangi kekeliruan sama di video 1. Gitu aja Bu. Iya. Itu sebenarnya. Tapi kalau ada kegiatan ya tidak apa-apa Bu. Jangan di gitu ya Bu Rumaina ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, Bapak Ibu, terima kasih banyak. Luar biasa bertahan dari jam 2 sampai jam 5 sore. Terima kasih Pak Daryanto. Terima kasih Pak Muhammad Ihsan yang sudah menyampaikan materi luar biasa. Bapak Ibu juga terima kasih sudah bertahan. Akan kami kirimkan ulang contoh video untuk PPL 1 atau untuk PPL-nya ya, praktik pembelajarannya, dan akan saya kirimkan juga untuk video P5 PPLA-nya. Kalau ada kendala Bapak Ibu tanyakan ke dosen, guru pamong, wali kelas ya. Nanti kalau mentok dosen, guru pamong, wali kelas itu nanti nanya ke prodi. Nanti baru kita selesai. Jadi ditanya ya, jangan dibiarkan kegalauan Bapak Ibu itu ditelan sendiri, tapi harus dibagikan ke dosen dan guru pamong. Baik, terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas semangatnya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak bisa berbunyi Pak karena dimatiin. Oke, saya tahu bibir Bapak Ibu menjawab. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tutup ya Zoom-nya. Terima kasih.